Saya jemaat yang Tuhan kasihi, shalom. Sekali lagi shalom. Ya, di hari bahagia dari Marinus dan Riri, bagian Alkitab yang sudah mereka dua baca tadi dan yang kita baca, saya kasih judul untuk pernikahan ini, untuk Marinus dan Riri sore ini, kasih setia Allah dalam keindahan dan masalah rumah tangga. Kasih setia Allah waktu semua baik, waktu semua indah, juga kasih setia Allah waktu ada masalah dalam rumah tangga. Juga untuk Bapak Ibu yang sudah menjalani hidup rumah tangga sampai hari ini, bagian ini juga jadi kekuatan firman Tuhan untuk kita semua. Marinus, halo. Riri, lihat saya. Hari ini memang kamu dua yang penting, tapi pendeta juga penting dalam hubungan dengan firman Tuhan. Di Kejadian pasal 1, pasal 2 yang tadi kita baca ayat 23 dan pasal 3 ayat 18, ayat 8 sampai ayat 14. Bagian yang hari ini untuk Marinus dengan Riri itu tentang kasih setia Allah. Kita mulai tentang Allah yang punya sayang, Allah yang punya kasih untuk rumah tangga di hal-hal yang indah. Kasih setia Allah dalam keindahan, waktu senang, waktu baik, waktu semuanya terpenuhi, itu pasti indah, pasti baik-baik saja. Nah, kita lihat apa yang ada di sana. Di ayat yang ke-23, Marinus tadi baca di ayat 23 dari Kejadian pasal 1. Itu Tuhan Allah bilang begini. Di ayat yang ke-22 itu, dari rusuk manusia, laki-laki itu Tuhan membangun seorang perempuan. Nah, Bapak Ibu perhatikan, ayat ini bagus sekali. Karena dia bilang begini, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Marinus, perhatikan, tidak ada pertanyaan di ayat itu. Laki-laki itu, manusia pertama itu, dia tertanya, Tuhan, perempuan ini dia dari mana ini? Yang kau bawa taruh depan saya ini. Di Alkitab itu tidak ada toh? Terada pertanyaan. Dia langsung bilang begini, ini dia sudah, saya punya tulang, saya punya daging. Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Tidak ada protes. Ya, beruntung ini Riri dari tanah Jawa. Terhadap pertanyaan, Tuhan, ini perempuan kau bikin dari tanah apa? Tanah pecek kah? Supaya nanti dia puhati itu macam pecek. Tanah yang keras kah? Supaya dia puhati nanti keras. Dari tanah mana Tuhan kau bikin perempuan ini? Tidak ada ya. Tidak ada pertanyaan itu. Marinus, lihat. Laki-laki itu dia langsung bilang begini, ini dia sudah, perempuan yang Tuhan kasih untuk saya, tulang dari tulang saya, daging dari daging saya. Dan itu bagian yang bagus sekali. Terhadap pertanyaan-pertanyaan tentang dia rambut lurus kah? Dia hidung mancung kah? Dia jalan bagaimana? Tidak ada toh? Tidak ada sama sekali. Nah, ini jadi lambang bahwa Tuhan Allah, kita akui, menciptakan laki-laki dan perempuan dengan keindahan. Dan Tuhan sendiri yang memberkati mereka di Kejadian pasal 1 ayat 28. Lalu Allah memberkati mereka. Jadi Tuhan membuat cinta itu indah. Cinta itu indah toh? Tidak ada cinta yang bikin takut. Cinta itu pasti semua yang sangat bagus. Pasti semua waktu mulai itu dengan keindahan.
dengan kebaikan-kebaikan semua yang bagus-bagus. Sehingga laki-laki dan perempuan itu dua tahu bahwa kenapa Tuhan buat cinta itu indah untuk mereka. Ada kata-kata yang bagus sekali tentang perempuan diciptakan bukan dari tulang kaki supaya nanti kam dua baku tendang, karena dia pu kaki itu untuk tendang. Perempuan juga bukan diciptakan dari tulang tangan supaya kemudian baku tumbuh toh, baku hajar, karena ya kau diciptakan dari satu tulang tangan, satu tumbuh kau juga tumbuh saya. Saya terus pikir juga perempuan bukan diciptakan dari tulang punggung supaya perempuan yang pikul semua tanggung jawab dalam rumah tangga, laki-laki kau enak-enak saja. Nah, perempuan juga tidak diciptakan dari tulang bahu supaya perempuan kau pikul semua tanggung jawab. Tidak. Tapi di sini dikatakan perempuan diciptakan dari tulang apa? Tulang rusuk toh? Marinus. Iya Kita dikasih ajar untuk coba kau cek kau tulang rusuk satu mungkin ada kurang kah? Nah, sekarang dong bilang kau sudah dapat kau tulang rusuk itu. Itu keindahan. Kita juga cerita alami bahwa suami istri waktu mulai kita cerita kembali ke pacaran kemarin ya. Di pacar itu semua bagus ya, semua mantap. Pokoknya Marinus terlihat sesuatu yang kurang di Riri. Riri juga tidak lihat sesuatu yang kurang. Sehingga biasanya di pernikahan kita cerita, kalau kakak dengan ade baru mulai pacar, kakak pu telinga itu peka sekali dengar apa yang ade bilang. Misalnya kalau waktu kita pacar itu ade baru bilang kakak makan langsung tanya lagi kok masak apa? Apa yang saya mau makan? Kakak makan sampai habis, mau makan piring juga bisa. Tapi setelah sukawin, macam telinga itu dia terus sampai di sebelah. Jadi nanti istri bilang, "Pace makan sudah." Ini belum makan, dia tanya makanan apa yang kau masak? Belum sampai di makanan dia protes, padahal dia belum mulai makan ini. Nah itu. Sehingga semua yang mulai-mulai itu bagus sekali, indah sekali. Dan Tuhan ada di dalam keindahan itu. Kita sudah belajar kemarin di Efesus pasal yang kelima, ayat 22 sampai 33 tentang kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Bayangkan Ino dengan Riri. Bapak Ibu, di Efesus pasal 5 itu Tuhan Yesus menggambarkan, Rasul Paulus menggambarkan Yesus itu seperti mempelai laki-laki dan jemaat itu seperti mempelai perempuan. Atau Yesus itu adalah suami dan istri itu adalah jemaat. Nah, karena itu dalam keindahan yang Tuhan ciptakan, bayangkan bagaimana Yesus mencintai jemaat. Yesus mengorbankan dirinya sampai mati untuk kekasihnya. Siapa Yesus punya kekasih? Jemaat, orang-orang yang percaya padanya. Dan kemudian jemaat harus tunduk kepada Yesus. Karena apa? Karena dia adalah kepala. Dia makan saja buah itu. Marinus, kalau ada sesuatu yang kurang jelas, tanya. Jangan makan langsung. Jangan terima mentah-mentah. Karena apa? Karena nanti terjadi baru kemudian perhatikan apa yang terjadi. Baku tuduh. Ini yang terjadi. Mulai dari ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-13. Itu kelakuan masalah yang timbul dari tidak baku bicara. Yaitu saling melemparkan persoalan. Saling menuduh satu dengan yang lain. Laki-laki itu bilang, perempuan yang kau bawa kasih taruh di samping saya, dia yang kasih buah itu untuk saya makan. Laki-laki tadi waktu kau terima kau tidak tanya, kau langsung plak makan saja. Tapi sekarang kau tuduh ini perempuan ini yang Tuhan kau bawa datang yang bikin masalah dengan saya.
Perempuan tidak mau kalah. Perempuan juga tidak mengaku bahwa saya bersalah. Saya ambil buah itu kasih dia, dua makan sama-sama. Tapi perempuan ini bilang, ular itu yang bilang sama saya jadi saya makan. Nah ini, Ino dengan Riri. Baku tuduh itu akar dari kehancuran keluarga. Tidak mau merendah, tidak mau saling mengakui kesalahan. Mempertahankan diri dan prinsip itu akar dari kehancuran keluarga. Itu masalah. Kenapa? Karena di baku tuduh itu terjadi sebab sesuka hati semau-maunya. Perempuan tadi semau dia ambil, dia tidak tanya dia suami dulu ya. Saya ketemu ular di tengah pohon itu, dia ada kasih tahu untuk sambil buah ini ya. Tidak. Dia langsung ambil. Laki-laki itu egois. Dia bilang perempuan yang kau kasih untuk saya itu yang kasih saya buah ini. Perempuan lebih parah. Sudah salah, egois, sombong. Karena itu dia bilang ular itu. Nah ini masalah. Marinus dengan Riri. Apakah di tengah masalah Tuhan kasih tinggal kita? Tidak. Perhatikan di ayat 8 dan ayat yang ke-9. Tuhan Allah berjalan-jalan di dalam taman itu. Di ayat 9, tetapi Tuhan memanggil manusia itu. Jadi Marinus, jangan lupa Tuhan ya. Jangan lupa gereja. Jangan lupa doa. Jangan lupa persekutuan. Apalagi ini perempuan yang Marinus bawa ini, perempuan yang Marinus harus hajar untuk tahu Tuhan, kenal Tuhan. Jangan kalau semua makanan ada, jangan kalau sudah punya pekerjaan, jangan kalau sudah punya berkat lalu lupa sama Tuhan. Ingat bahwa ketika orang lupa Tuhan, Tuhan juga akan lupa dia. Itu khotbah kita tadi pagi. Dan di sini Tuhan selalu akan ada di tengah-tengah keluarga, suami dan istri. Sehingga kasih sayang Tuhan, kasih setia Tuhan pasti akan ada di dalam rumah tangga Marinus dan Riri sepanjang perjalanan. Waktu senang, waktu susah, waktu baik, waktu tidak baik, waktu sakit, waktu sehat. Nanti di dalam perjanjian nikah kita akan mendengar perjanjian untuk bagian ini. Sehingga cerita nanti di perjalanan kalau ada perubahan-perubahan, hal-hal yang baru, Riri hari ini dia cantik sekali. Ya toh Marinus ya. Karena itu ingat bagian yang lalu yang sudah lewat itu jadi pengalaman di masa lalu. Sudah berjalan dengan Tuhan ke depan, ini dia tulang dari tulangmu, Marinus. Perempuan ini yang paling cantik. Mantan-mantan yang lain kau kasih tinggal. Mantan yang lain kan dua sudah tidak perlu lagi jadikan masalah. Karena itu dia yang hari ini tulang dari tulang, daging dari daging, yang Marinus bawa di depan mimbar, di altar, di gereja. Hanya dia untuk selama-lamanya. Begitu juga Riri, hanya Marinus untuk selama-lamanya. Tidak ada laki-laki Papua lain yang lebih ganteng dari Marinus di kampung Netar ini. Hanya Marinus saja untuk selama-lamanya. Sehingga kalau kemudian Riri bau parfum sudah berubah, yang kitong cerita karena nanti ada anak kecil jadi pakai minyak telon, pakai minyak kayu putih. Marinus kok masih tahu itu Riri bau. Biar sudah campur minyak telon, minyak kayu putih. Apalagi campur tambah minyak tanah. Ya toh? Karena anak mandi jadi minyak kelebihan pakai gosok badan, masak sibuk di dapur jadi sudah mau siapkan Marinus pemakanan atau layani Marinus masih bau minyak tanah, dia tetap tulang dari tulang, daging dari daging, terpengaruh dengan bau-bau. Itu keindahan. Dan Tuhan tetap bersama
itu janji Tuhan. Karena itu Marinus dan Riri, bagian firman Tuhan ini saya tutup dengan Amsal pasal 29. Siapa mengacaukan rumah tangga, ia menangkap angin. Jadi rumah tangga yang sudah dibangun Tuhan jangan dikacaukan dengan pikir diri sendiri, mau sendiri, ingat diri sendiri. Tapi rumah tangga dijaga karena kasih setia Allah ada waktu senang maupun waktu susah.